Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Melda Nurul Rizky dan teman saya Siti Syahrani Harahap yang akan membahas materi tentang postmodernis. Nah, apa sih postmodernis itu? Jadi, postmodernis adalah sebuah aliran pemikiran yang lahir pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap modernisme, sebuah paradigma yang menekankan rasionalitas, objektivitas, kemajuan ilmiah, dan narasi besar tentang perkembangan manusia. Postmodernisme bukan hanya kritik terhadap modernisme, tetapi juga merupakan upaya untuk menawarkan alternatif dalam memahami dunia yang semakin kompleks, plural, dan penuh perbedaan. Pemikiran ini muncul dalam berbagai ranah kehidupan, mulai dari filsafat, arsitektur, seni, sastra, ilmu sosial, hingga pendidikan dan agama. Selain itu, postmodernisme sering dikaitkan dengan pendekatan dekonstruksi yang dikenalkan oleh Jacques Derrida. Dekonstruksi adalah cara membaca dan memaknai teks atau wacana dengan cara membongkar struktur-struktur yang selama ini dianggap tetap dan mapan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa setiap teks atau pemikiran sebenarnya memiliki banyak makna tersembunyi dan tidak pernah sepenuhnya bisa dijelaskan secara tunggal. Dekonstruksi juga menggambarkan bahwa makna selalu bersifat sementara dan dapat berubah seiring konteks. Penerapan postmodernis di Indonesia. Penerapan postmodernisme di Indonesia tampak dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, pendidikan, arsitektur, hingga media dan politik. Postmodernisme di Indonesia tidak hadir sebagai sebuah teori tunggal, melainkan muncul sebagai respons terhadap dinamika globalisasi, modernisasi, serta pencarian identitas di tengah keberagaman budaya lokal. Yang pertama, dalam dunia seni dan budaya. Postmodernisme dalam seni Indonesia terlihat dari munculnya karya-karya yang menolak batas-batas tradisional antara seni tinggi atau high art dan seni populer atau pop culture. Banyak seniman menggabungkan elemen lokal seperti wayang, batik, atau mitologi Nusantara dengan media kontemporer seperti animasi, instalasi digital, dan grafiti. Ini menunjukkan pendekatan eklektik yang mencampur berbagai gaya dan simbol secara bebas tanpa aturan tunggal. Penerapan postmodernis di Indonesia yang kedua yaitu arsitektur dan tata kota. Arsitektur postmodern di Indonesia sering terlihat dalam pembangunan gedung-gedung komersial atau tempat ibadah yang menggabungkan unsur lokal dan global. Misalnya, bangunan masjid yang memasukkan elemen arsitektur Timur Tengah dan Nusantara, atau hotel dan mall yang menggabungkan gaya Eropa klasik dengan ornamen tradisional Bali atau Jawa. Yang ketiga, dalam pendidikan. Pendidikan di Indonesia juga mulai menerapkan pendekatan postmodern melalui kurikulum yang memberi ruang pada kreativitas, keberagaman lokal, dan pengetahuan kontekstual. Misalnya, kurikulum Merdeka yang mendorong guru dan murid untuk mengembangkan pembelajaran berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai lokal, serta penolakan pendekatan tunggal dan sentralistik. Penerapan postmodernis di Indonesia yang keempat dalam pemikiran keagamaan. Postmodernisme memberi pengaruh pada munculnya gerakan pemikiran Islam progresif di Indonesia. Para intelektual seperti Nurcholish Madjid, Gus Dur, dan Ulil Absar Abdallah mencoba membaca teks-teks keagamaan secara kontekstual dan pluralistik. Mereka menolak tafsir literal dan menekankan pentingnya dialog antar agama, kebebasan berpikir, dan keberagaman. Yang kelima dalam media dan budaya populer. Era digital di Indonesia menunjukkan gejala postmodern melalui berkembangnya media sosial, vlog, TikTok, meme, dan konten viral yang menciptakan dunia simulasi. Banyak orang hidup dalam
presentasi citra apa yang mereka tampilkan di media sosial lebih penting daripada realitas yang sebenarnya. Media populer Indonesia juga mencampur berbagai unsur budaya global dan lokal dalam sinetron, film, atau musik, menunjukkan bahwa batas antara budaya tradisional dan modern sudah kabur. Adapun kesimpulannya yaitu postmodernisme di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan keberagaman, penolakan terhadap Adapun kesimpulan dari penjelasan kami tadi yaitu postmodernisme di Indonesia adalah pendekatan yang menekankan keberagaman, penolakan terhadap kebenaran tunggal, serta perpaduan antara tradisi dan modernitas. Ia tampak dalam seni, arsitektur, pendidikan, agama, media, dan politik, dengan ciri khas seperti pluralisme, kritik terhadap struktur dominan, dan pencampuran berbagai gaya atau identitas. Postmodernisme menjadi cermin dinamika masyarakat Indonesia yang kompleks, terbuka, dan terus berkembang. Baiklah, itu tadi penjelasan kami tentang postmodernisme. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.